Rheologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran cairan dan deformasi dari padatan. Rheologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dengan kecepatan geser atau shearing rate pada cairan, atau hubungan antara strain dan stress pada benda padat. Ada dua istilah dalam rheologi ini, yaitu yang pertama rate of shear dan yang kedua shearing stress. Dalam bidang farmasi, prinsip-prinsip rheologi diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, lotion, pasta, penyaut tablet, dan lain sebagainya. Selain itu, prinsip rheologi digunakan untuk karakterisasi produk sediaan farmasi atau dosage form sebagai penjamin kualitas yang sama untuk setiap batch. Aliran dan deformasi. 1. Sistem Newton. Yang pertama, sifat aliran secara kuantitatif oleh Newton. Yang kedua, semakin besar viskositas suatu cairan, semakin besar pula gaya persatuan luas atau tegangan permukaan yang diperoleh untuk menghasilkan suatu laju geser. Yang kedua, sistem aliran non-Newton. Yang pertama, viskositasnya tidak mengikuti hukum Newton. Yang kedua, contohnya dispersi heterogen cairan dan padatan seperti larutan koloid, emulsi, suspensi cair, salep, dan produk-produk serupa. Yang sifat alirnya tidak dipengaruhi waktu. Yang pertama plastis, yang kedua pseudoplastis, yang ketiga dilatin. Penerapan rheologi dalam farmasi. Yang pertama, cairan dapat diterapkan pada pengukuran partikel, pelewatan melalui mulut, penuangan melalui pengemasan dalam botol. Yang kedua, semi-solid diterapkan pada pemindahan dari wadah atau tube, yaitu kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, pelepasan obat dari basisnya. Yang ketiga, padatan diterapkan pada aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul, atau pengemasan serbuk atau granul. Keempat, pemrosesan diterapkan pada kapasitas produksi alat, efisiensi pemrosesan. Viskositas. Viskositas adalah suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas aliran akan semakin besar resistensinya. Viskositas dinyatakan dalam simbol N. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama, tekanan viskositas cairan naik searah dengan kenaikan tekanan. Yang kedua, temperatur pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. Yang ketiga, adanya zat lain penambahan bahan suspensi akan menaikkan viskositas. Yang keempat, berat molekul seperti laju aliran alkohol cepat. Yang kelima, berat molekul jika ikatan rangkap banyak maka viskositas akan naik. Yang terakhir, kekuatan antar molekul viskositas air dengan adanya ikatan hidrogen. Macam viskometer. Yang pertama, viskometer kapiler. Yang kedua, viskometer bola jatuh. Ketiga, viskometer cup and bob. Yang keempat, viskometer cone and plate atau viskometer kerucut dan lempeng.